Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini ketemu dengan Kawasaki Blitz. Ini penyakitnya aneh, penyakit langka. Ya mungkin bagi teman-teman udah pernah nemuin atau sering nemuin. Jadi ini habis dipasangi aki. Ya aki lama, cuman ini habis dicas terus udah ada strumnya. Malah mogok ya, nggak jalan. Di sela-sela juga nggak jalan, di starter juga nggak jalan, nggak nyala mesinnya. Dan setelah saya buka nih businya, saya cek seperti ini. Ya. Ini kalau saya kontak businya langsung nyala, langsung keluar api kalau saya kontak. Jadi itu penyebabnya mogok nggak jalan itu tadi nih. Jadi businya tuh nyala terus nih di kontak, walaupun belum disela, belum di starter itu udah nyala businya. Ya tes ya, ini saya kontak ya. Yo cek lihat apinya, kita kontak tuh nyala, off ya, kontak on ya tuh ya. Jadi penyakitnya kayak gitu. Jadi akhirnya kalau dipasang aki nggak bisa jalan, nggak bisa nyala mesinnya. Padahal tadinya kalau misalnya dilepas aki disela nyala normal, tapi giliran dipasang aki kayak tadi di kontak businya langsung keluar api tuh ya. Ini Kawasaki Blitz ya, tuh ciri khasnya warnanya hijau Kawasaki. Ini pengapiannya DC tuh dengan ciri nih yang dari spool cuman ada kabel pulser, kabel spool lampu, satunya lagi spool pengisian. Cirinya DC ya, cuman ada kabel pulser aja yang dari spool. Terus kontak, yang dari kontak juga cuma dua ya. Jadi ini dari aki, ini on output aki, output ke aki ya lewat kontak. Jadi kabelnya cuma dua. Terus di CDI juga, nih CDI nya posisinya di sini di bawah jok bagian belakang sebelah kanan. Kabelnya juga dikit nih, soketnya cuma ada kabel coil nih merah, pulser biru, strip kuning. Ini arusnya nih coklat, masanya itu hitam strip mana nih, hitam strip kuning ya masa untuk Kawasaki. Coba kita cabut kabel pulsernya ya, kita kontak lagi coba, masih berarti pulser nggak berpengaruh ya, pulsernya nggak berpengaruh. Oke, kita colokin lagi ya. Ini prediksi kemungkinan itu dari CDI nya bocor ya. Jadi arus yang masuk ke CDI langsung keluar, nggak bisa ditahan, langsung keluar ke busi ya. Kemudian kita cek lagi kedua, kita cek coba yang kabel di coil ya. Oh ya, ini untuk memastikan ya, ini coba kita cabut akinya. Ini kita lepas yang plusnya aja. Akinya juga udah kayak gini nih tuh, cuma udah rusak ininya, terminalnya ya. Ini kita cabut, kita kontak on ya, normal. Kita selah ada diesel ada ya, cuman kecil apinya, jadi tanpa aki bisa nyala, mesinnya pun bisa nyala, cuman apinya kecil. Oke, coba kita pasang lagi akinya ini untuk ngecek koilnya. Offin dulu kontak. Oke, kita menuju ke koil. Nah, ini kita menuju ke koil. Ini kabel koilnya kita cabut ya.
Ini kita tes buat ngetes CDI nya. Kita colokin kawat atau kita sambungin kabel buat ditempelin di masa ya. Nih ya, ini dari CDI warna merah menuju ke koil. Kita cabut, kita tes, kita colokin ke masa, tempelin ke masa, apakah di kontak masih nyala ya. Kita kontak on, tep. Coba ya, nyala udah. Kemungkinan CDI, jadi koil aman ya, pulser aman, koil aman, aki juga aman, nggak konslet, kontak aman. Terakhir yang belum kita cek CDI, ini kemungkinan CDI seperti yang saya bilang tadi ya, ini kan DC, kemungkinan bocor CDI nya. Nah ini kan CDI nya seperti ini ya, Kawasaki Blade. Kemungkinan kalau ganti ini nyarinya susah. Ini gapelnya, pinnya ada 4. Biasanya di DC itu hampir sama ya, rata-rata hampir sama ya, kabelnya 4 pinnya. Cuman biasanya yang membedakan di pick up-nya ya, nanti di pulser. Kalau misalnya mau aplikasi kanibal CDI yang lain ya, kalau misalnya nyari yang punya Kawasaki Blade susah, nggak ada. Nanti kita aplikasi CDI yang lain, tapi kita lihat dulu pick pulsernya, kita ukur panjangnya berapa ya. Kalau ada Kawasaki Blade ya tinggal colok udah tuh ya. Oke, nah ini netnya udah dibongkar ya. Ini pick pulsernya panjangnya sekitar 2 sentian ya, 20 mili. Ini buat memastikan aja ya, buat nanti kita aplikasikan pakai CDI apa ya. Yuk kembali ke CDI. Kembali ke CDI. CDI originalnya bawaannya Kawasaki Blade. Ini pinnya ada 4, soketnya seperti ini. Ini persamaannya seperti Honda Kirana Sonic 125. Nah, cuman kan sama-sama nyarinya susah. Ini nyari yang original, yang Kawasaki Blade, nyarinya juga susah. Kalaupun ada, harganya agak mahal. Cari yang imitasi susah, motornya juga jarang di tempat saya. Jadi untuk mengaplikasikan atau kanibal CDI motor lain dengan ukuran pick pulsernya 2 mili, kita pakai CDI sejuta umat. Nih ya, kita buka bungkusnya dulu. Dia CDI sejuta umat, pick pulsernya hampir sama ya. Jadi ini imitasi yang biasa, murah meriah, bisa diaplikasikan ke Kawasaki Blade. Ini punyanya Shogun Tereng ya. Ini kan pick pulsernya sekitar 14 mili ya, jadi masih bisa tuh. Cuman beda derajat pengapiannya ya saat penyalaannya ya. Ini kebetulan kabelnya juga sama 4 pin ya. Yuk kita jelaskan. Nih, ini udah saya kupas kabelnya tuh, ada 4 kabel. Jadi ini soket CDI bawaannya Kawasaki Blade, ini soket CDI Shogun. Ini saya jelaskan dulu. Ini warna merah yang ada di bawaannya Kawasaki Blade, warna merah itu ke koil nih ya. Ini yang hitam strip kuning masa. Ini yang coklat arus dari kunci kontak.
Ini yang biru strip kuning dari pulser. Ini udah saya sambungin. Yuk, kita colokin. Jadi ini cuman tinggal ganti CDI sama soketnya. Soket CDI ini pakai punya Shogun murah meriah, CDI sejuta umat ya. Ini jalurnya satu nggak kepake nih. Jadi untuk soket Shogun nih, ini kunci kontak ya, warna coklat menuju warna coklat. Ini ke coil, disambungkan ke warna merah. Ini pulser yang ini, yang coklat ini, ujung sini nih, ini sambungkan ke pulser biru strip kuning. Sedangkan ini masa, ini yang paling ini nih, yang hijau ketemunya masa, hitam strip kuning ya. Oke, kita cek. Udah, kita colok-colokin. Kita cek dulu ya sebelum kita rapikan ya. Nyala apinya besi. Oke, kita tes apakah kita kontak businya langsung nyala ya. Udah, kita kontak, klik. Aman, off, on, aman, off, on, off, on, aman ya, udah nyala ya. Coba kita engkol ya. Udah ya apinya ya. Coba pakai starter. Oke, nyala ya. Disela juga nyala, di starter juga nyala, aman. Jadi kesimpulannya ada di CDI nya bocor, jadi dia ini nggak bisa nahan arus ya. Jadi harus dari kontak on masuk langsung keluar, nggak bisa ditahan, CDI nya bocor ya. Nih kita pakein CDI sejuta umat, CDI Shogun Tiger Mega Pro. Apalagi ya, ini juga bisa diaplikasikan ke Supra, KZR ya. KZR kan pengapian AC, dibikin DC pakai Shogun. Ini sedangkan ini DC, udah DC, cuman soketnya beda. Yuk kita tes nyala, apakah bisa nyala mesinnya. Kita selang on. Wow, ya halus banget ya. Coba starter ya. Oke, starter nyala. Yuk, di starter juga udah normal, cuman ini kan akhirnya ada pernah ngedrop. Ini bekas sudah dicas, udah bisa starter, udah bisa disela, nggak konslet lagi ya. Itu aja, ini tinggal ngerapihin, nggak usah saya videoin ya, tinggal isolasi aja. Udah paham ya sampai di sini? Kalau belum paham bisa diulang lagi. Oke, dari saya matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.